Dia nggak gerak ya, kelihatan nggak gerak, tapi dia hidup. Dia hidup, dia menyedot nutrisi. Ini yang kita siapkan ya termasuk organik lah ya. Cuci piring juga itu. Spons cuci piring. Kita gunakan ininya nih, yang agak kasarnya. Apa, lidah buaya? Ya. Kebetulan kita ada ya, nanam sengaja kita juga ya, satu pot doang. Nggak usah khawatir, insya Allah ini aman ya. Kalau ada itu tadi teman-teman ya, kulit-kulit yang udah busuk, udah kering tuh, kalau ada waktu buangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, lama nggak jumpa ya Om ya. Iya, Alhamdulillah lebaran. sehat semua. Om, untuk video kali ini apa yang mau di-sharing nih pengalamannya Om? Ini mau sedikit berbagi tentang cara kita menanganin kutu perisai yang biasa nempel di batang-batang pepohonan, terutama pohon anggur ini. Nanti saya akan berbagi sedikit tipsnya. Ini yang kita siapkan ya termasuk organik lah ya. Organik, kita ini main organik dulu. Mudah-mudahan, ya emang sih kita udah pernah beberapa kali coba, memang sangat efektif ya. Apa aja Om? Satu, ini ada sedikit sunlight untuk nanti Pembersih pencuci ya, cuci dicuci, piring. campurkan air nih. Nanti air untuk awal kita gosok, sama ini neem oil untuk setelah kita gosok. Minyak Kita mimba semacam inseknya nih, insektisida ini ya, organik. organik. Ini dari minyak mimba, ini namanya neem oil dari pohon mimba yang dijadikan minyak, diambil minyaknya dijadikan semacam insektisida organik. Berarti ini belinya di mana Om? Ini di online banyak. Oh, di marketplace atau di Iya. e-commerce ya? Iya. Banyak lah ya. Minyak mimba, Minyak mimba, anti apa? Neem oil. Insek, Namanya neem oil, ini merek jagang neem oil. Neem oil. Membunuh berbagai serangga. Iya. Harga berapa Om? Aduh, saya agak lupa ya. Kalau nggak salah sekitar 30.000. Oh, Ini iya. 100 Masih mili. terjangkau lah ya. Terjangkau dan awet kok. Awet ini 100 mili. Saya Pengguna juga. aplikasinya juga irit ya. Iya, irit. Berapa Om apa ini ya dosisnya? Dosis kita nggak pakai dosis, kita nanti pakai mesem air urut ya. Jadi secukupnya aja nanti. Jadi karena nggak dicampur air ini nanti. Kita akan aplikasikan. Ketiga berikutnya, ini kita ada ini nih. Apa ini? Lidah buaya untuk ngobatin yang mungkin bekas-bekas nanti kita gosok ya. Barangkali ada luka-luka terkelupas. Ini JPT juga ini lidah buaya. Zat pengatur tumbuh. Ya, atau perangsang tumbuh. Nanti barangkali ada kulit-kulit terluka, nanti kita olesin ini supaya sehat lagi segera gitu. Biarpun tanpa ini pun insya Allah nggak masalah. Cuman ini tambahan aja ya, biar lebih seger lagi pohonnya mudah-mudahan gitu. Ini kan sekitar 500 mili ya. Ini air apa? Om? Air biasa, air tanah air ya. sumur, air tanah. Kita kasih ya mungkin setetes lah, kurang lebih. Setengah liter. Setengah liter kita kasih setetes. Cairan pembersih, Ya. cairan Dah. cuci piring. Ya, kurang lebih 1 tetes ya. 1 tetes. Nah, ini oh iya teman-teman, ini ininya ya, alatnya ya. Ini spons ya. Ya, spons buat cuci piring Spons, juga itu. spons cuci piring. Kita gunakan ininya nih, yang agak kasarnya. Nanti kita oles, tapi kita harus gosok juga ya teman-teman ya. Jangan sekedar dioles, diusap aja. Nanti kita gosok. Kayak ini macam ini nih putunya nih. Ya, ini ya teman-teman ya contohnya kutu perisai nih. Ini putih-putih ini. Ini kalau kita kucek nih, dia lepas dia. Itu lepas. Dia lepas nih gini, putih dia. Dia nggak gerak ya, kelihatan nggak gerak, tapi dia hidup. Dia hidup, dia menyedot nutrisi yang ada di batang ini, terutama di kulit-kulit. Kalau jadi parah, bisa bahaya juga ya, jangan disepelekan kayak ini. Tuh, nempel tuh. Kayak orang dibilang kayak apa ya? Kayak hapur ya, nempel dulu nih kayak gini nih. Tuh. Gini. Kita celup. Ya. Gini, terus kita basahin dulu dah ya, biar sedikit ini kulitnya juga sedikit apa namanya, lembab, basah, diempuk. Kita lebih gampang nanti ininya. Ini masih si itu ya, apa cairan pencuci Ini piring cuci ya? piring ya, belum neem oilnya belum. Ini cairan. Ini langkah awal ini fungsinya untuk apa Om? Ini Cuci piring ini. cuci piring ini bersifat racun juga ya bagi ini hama. Jadi sedikit membunuh juga, meracuni juga.
Tapi meracunin akarnya pohon nggak Om? Enggak. Tapi itu juga tetap jangan ini ya, jangan kebanyakan. Dosisnya jangan terlalu Yang banyak kebanyakan, ya, waktu ngasih betul. campurannya ya. Nah, kenapa kita pakai spon ini? Kalau kita kucekin satu-satu kan susah. Iya. Karena kadang ngumpet-ngumpet. Nah, gini kita gosok. Kita gosok. Jangan takut gosok aja yang kenceng, nggak apa-apa. Ini nggak bakal ngelukain ke dalam-dalam kok. Nah, kalau ini lebih kena lah. Kalau Biar- pakai kawat kan ada tuh Om yang Ya, yang pembersih panci. piring panci itu yang Janganlah, kawat itu hancur tajam. ya. Takutnya Ngelukain- gores-goresnya ngelukain lebih dalam. kulit batang. Jangan. Kalau sikat Om, sikat cuci itu, buat nyuci baju itu ada sikat tuh kan. Kurang ya, kurang enak ininya. Kayaknya kurang kena gitu kalau menurut saya. Karena dia jarang-jarang Mm-mm. bulunya itu. Ini jarang-jarang. Ini kan kita gosok nih, kita tekan gosok. Insya Allah kulit arinya juga kena, kutu perisai juga kena. Itu semua ya teman-teman. Ya. Kalau kutu perisai itu terlambat ditanganin, apa efeknya Om? Bagi Efeknya pohon ke ataupun batang dari kecil buah? ya. Ke batang kecil, nutrisi ke atas, ke batang, ke daun tentu berkurang karena dibajak di tengah batang ini. Betul. Biarpun akar sehat, tetap akhirnya ke atasnya ya kurang begitu sehat kalau kebanyakan. Biarpun sepintas nggak terlihat sakitnya pohon gara-gara kutu kebul ini, kutu perisai ini. Karena dia hanya ngambil nutrisi sebagian di jalan ini. Tapi tetap kalau nggak ada kutu perisai, insya Allah bisa lebih maksimal nutrisi yang teralirkan di sini ini. Kalau pencegahannya kutu perisai, apa yang harus dilakukan Om? Kalau pencegahan ya itu tadi bisa sebelum kena pun kita oles ini nanti minyak nemeli ya, teratur ya, mungkin bisa sebulan sekali bisa. Ini bisa dicampur air, bisa enggak. Kalau kita lebih tanpa campur air, kayak ini sepertinya minyak, kayak minyak goreng ya. Ini kalau kita campur air seperti enggak nyampur dengan air, seperti bisa. Jadi ketika kita aplikasikan seperti kurang apa ya, kurang efisien gitu. Karena nggak bercampur ya. Nah akhirnya kita cenderung udah mungkin sendiri. Nanti kita nggak usah pakai campur air. Nanti kita lihat teman-teman ya, kita aplikasinya gimana. Ini termasuk minyak atsiri bukan ya Om? Ini disuling kan ini? Ya? Dari daun itu disuling. Dari batang, dari batang ini. Oh dari batang. Dari pohonnya. Pohon. Oh. Ini moil nih. Ya, oke. Terus yang bersih ya teman-teman ya. Ini kita kucek tuh, kalau ada yang ngumpet-ngumpet kita gosok. Apa-apa, anggap aja kita gosok panci. Nggak rusak. Ah, betul. Tentu semua kita tawakal ya. Juga. Jangan kita cuman usaha tanpa menggantungkan hasilnya ke yang maha kuasa ya, salah juga. Biarpun hanya di dalam hati minimal. Nah, ini pohon apa Om? Ini jenisnya? Ini gospi ya. Oh gospi. Gospi kemarin udah ini kemarin karena kita mau pindah rambatan. Nah ini kita potong mundur. Nah ini kita sambung ulang dengan gospi lagi. Oh dulunya itu gospi kepanjangan batangnya, kita mau rembetin ke sini batang ini. Nah biar nggak susah kita potong, kita sambung lagi dengan gospi lagi. Gitu. Ini juga separuh gospi ya. Dengan gospi, bukan ganti varian dengan batang dia juga. Dulu sini kan dulu kan ke sini. Ini gospi, ini kan dulu Isabella bawa. Ini bela, ini gospi sampai sini sambungan, ini gospi nih. Terus dipotong, disambung. Nah, karena kepanjangan kita mau pindah rambatan lebih dekat, nah kita potong. Emang nggak bisa dia nungguin tunas di situ Om? Bisa, mungkin lama tapi Kang. Oh, lama. Ini karena cenderung ke turun ya ke sini ya. Bisa kadang jadi di sini ada keluar. Cuma kan kita nyari supaya mudah-mudahan lebih cepat tuh kan udah keluar. Umur tunasnya kira-kira berapa minggu tuh Om? Dari grafting. Sambung. Ini grafting tanggal 18 Mas. Tanggal 25 sekarang. Berarti sekitar ini tanggal berapa? 15 hari ya. Sekitar 2 mingguan. 2 minggu lebih. 2 mingguan. Kalau gospi memang kita di sini banyakin Mas. Indukan gospi kita ada sekitar 5 apa 6 nih. Alasannya apa Om? Alasannya karena gospi memang varian yang sangat ini ya,
bagus menurut kita. Misalnya, Misalnya, dari ketahanannya gimana? Dari Ketahanan fisik hama, Ghospi itu secara fisik kalau serang hama keserang, jamur, trip, cemar. Tapi ketika kita tanganin, dia lebih cepat sehat lagi, nggak mudah ngambek pohonnya. Jadi stabil lagi gitu kan. Dari kita perhatikan juga dari pembuahan 1, kedua, ketiga tuh pohon stabil, sehat. Itu ya. Tentu kalau tidak ada kesalahan-kesalahan dari kita ya. Dibandingkan dengan pohon-pohon lain kadang suka agak sedikit ini lemah dia. Dari kalau ras. kegenjahannya gimana Ghospi itu? Oh, Kalau berbuahnya gitu. Lah kalau genjahan, kalau masalah genjah mungkin Jupiter juga genjah ya. Lebih cepat ya. Ninel ya. Tapi untuk sisi lain kan Ghospi ada kelebihan. Dia punya ini rasa. Rasa lebih manis, lebih padat, hampir garing. Kalau dulu sempat saya bilang bahwa itu crunchy, tapi ternyata belum crunchy, tapi udah krek, tapi masih kalah crunchy lah sama Oscar sama Taldun. Cuman ya saya merasa itu emang hampir crunchy dan karena padat dagingnya. Rasa juga manis. Baru perubahan warna itu menjelang hitam, asam udah nggak ada. Itu kelebihan. Bahkan terbuktinya teman-teman lain pun yang udah skala bisnis besar, perkebunan itu salah satunya Ghospi yang dikebunkan. Skala mungkin ratusan pohon, ribuan pohon, ada tuh di Cilacap juga, Kang Warso ya. Itu Ghospi yang dia kembangkan. Berarti kan mereka juga on-road malahnya. Ya betul. Dan kebetulan kita juga dulu awal bibitnya tuh dari Kang Warso, kita dulu sempat beli bibit dulu, kita 2 tahun lalu ya. Indukan kita tuh dari Kang Warso dulu. Menurut kita udah cukup bersih, udah pada kena. Langkah berikutnya, bekas gosokan ini barangkali masih pada nempel, kita bilas. Kita bilas dengan air biasa. Air biasa. Sisi lain kalau memang teman-teman mau pakai insektisida sintetis ya, kayak Apidor atau Abasel bisa itu untuk campurannya gosok tadi. Kalau kita pakai Mama Lemon sabun cuci piring, teman-teman bisa juga pakai Apidor sesuai dosis, tapi sesuai dosis biasa semprot. Nah ini habis kita gosok biar bersih batangnya, biar turun yang masih nempel. Nah, kita siram dengan air biasa, air bersih. Nah setelah ini baru kita langkah berikutnya. Dikeringin tidak Om? Nggak usah ya, tapi kalau ini sih saran saya agak tiris dulu sedikit biar sedikit airnya turun. Nggak harus nunggu kering, tapi agak tiris aja gitu. Tiris biar airnya agak turun, nggak terlalu banyak. Nah. Atau bisa kita lap dengan tisu. Untuk mempercepat ya? Iya, ini setelah kita siram biar lebih cepat kering. Tapi nggak harus benar-benar kering. Intinya ngurangin air yang bekas siramannya tadi. Iya, kelembaban. Jadi masih lembab-lembab nggak masalah. Nah, ini kita lap tisu. Kira nggak ada netes-netes. Baru kita ke ini. Nah ini neem oilnya nih. Coba gini. Kita anggap aja mau ini ya, mau massage body body pohon anggur tapi mengurut ya. batang. Oh langsung ya, nggak usah pakai campuran. Enggak. Aman buat tangan ya Om ya? Aman insya Allah. Karena organik ya Insya Allah. bahannya ya dari Ini kita pohon apa? mimba ya. Nah ini kan basah nih teman-teman. Baunya gimana Om baunya? Ya? Baunya berbau atau Kayak minyak goreng. Oh kayak minyak goreng. Baunya kayak minyak goreng. Minyak goreng. Kelicinannya juga kayak minyak goreng. Iya betul. Kalau kita campur air pun, kalau aplikasi di kemasannya suruh dicampur air sekian bagi sekian, itu ketika kita campur itu seperti minyak goreng, dia nggak bisa menyendiri gitu, bulat-bulat gitu, makanya nggak bisa menyatu. Nah menurut saya pribadi kok kayak kurang. Jadi ketika disemprotin kayak nggak nyampur gitu kan, akhirnya kita beberapa kali dari awal dulu sih udah sering kita pakai begini sangat-sangat aman ya teman-teman ya, insya Allah. Biarpun batang muda aman, aman nih kita gosok aja sampai rata berata. Jadi kan ada kontak fisik dengan pohon tuh tangannya Om Rodi, ya. Jadi insya Allah dia juga makin sayang tuh sama Amin. nanti buahnya juga ini. Ya teman-teman ya, saran buat teman-teman kalau mau melakukan sesuatu itu ya apapun itu
Kita jangan ngasal ya. Saya misalkan saya mau nanam anggur yang penting jadi. Dan gitu, nah insya Allah ya kadang hasil juga nggak ini. Yang kita udah serius aja kadang ada gagalnya gitu. Ya kita harus kalau emang anggur ya bener-bener bertanya sama teman-teman yang udah paham. Saran-sarannya coba dikerjakan. Mudah-mudahan ada hasil, walaupun mungkin ada kegagalan-kegagalan, insya Allah itu hanya awalnya ya. Kalau kita terus belajar, insya Allah nanti kita ketemu dah. Nah ini kelihatan teman ya, itu basahnya dia basah minyak ya, minyak mimba ini udah kena, udah nempel ya di batang. Ini kalau kita jilat nih agak pahit teman, pahit tapi ya nggak pahit banget. Agak pahit. Jadi kalau buat insek nih ya racun juga gitu kan. Nah ini berikutnya apa? Nah itu tadi yang kita berupas gosok-gosok. Kita akan obati dengan cairan lidah buaya. Kapan lidah buaya kita aplikasi? Boleh sekarang, boleh nanti agak kering, boleh besok. Gitu ya, kalau bisa jangan lama-lama. Nah, oke. ZPT itu Om ya. Zat pengatur tumbuh, zat perangsang tumbuh. Ini apa Om? Oh, pakai. Ini buat kita kupas ini dulu. Nih, Pas. ini kita. Ini nyari atau beli ini Om? Apa lidah buaya? Ya. Kebetulan kita ada ya, nanam sengaja kita juga ya, satu pot doang, satu aja satu pot kecil buat ya ini perlu gini, buat bisa jadi Ditancap JPT. langsung bisa keluar akar Om. Iya, Daunnya. iya Nggak bisa pakai kalau. ini kan mudah kan ya. Ke ini ke benggol ya kali. Oh, iya, Kalau tancap ke benggolnya gitu benggol daun. Nah ini gini Di caranya. pasar juga ada yang jual. Banyak nih. Nah udah tambahin aja ini getahnya ya, apa dagingnya lah, sampai rata juga. Nggak usah khawatir. Insya Allah ini aman ya. Kalau ada itu tadi teman-teman ya, kulit-kulit yang udah busuk, udah kering tuh, kalau ada waktu buangin ya. Tapi yang masih nempel jangan. Lupas, Om. Yang udah busuk nih kayak gini nih. Ini udah busuk nih. Ini udah nggak berfungsi. Yang coklat. Ini semacam kotoran lah ya. Nah kita kupas nih. Kalau nggak kupas dia, ya itu tuh ada satu yang nggak belum ini nih. Di belakang kan ada ini. Berarti di badannya ada kutu perisai ya. Perisai yang Nah nempel ini di baru kulit-kulit kekelupas nih ya. Berarti harus kita gosok ulang nih sedikit. Lupas tuh tandanya dia mau membesar ya Om ya. Iya. Batangnya. Dia sel-selnya membelah. Jadi yang sel lama mati diganti dengan sel baru. Kayak ular tuh, ganti kulit. Ya istilah gitu. Nah ini udah cukup merata seperti Lidah ini. buaya juga obat asam lambung nih, Om. Betul. Manfaatnya banyak ya. Dagingnya, Buat daging apa itu buat obat grafting bisa. Kalau kita grafting boleh di buat keramas juga bisa. bisa. Sampo. Kita grafting di itu entresnya ditempelin air lidah buaya bisa. Nah ini udah rata nih teman-teman. Nah udah setelah ini ya udah biar aja sampai kering, gak usah dicuci lagi. Insya Allah ya kalau ke depan ada lagi misalkan udah berbulan-bulan ya wajar, mungkin itu serangan baru ya. Bukan berarti selamanya akan nggak balik lagi namanya. Ini juga kan nanti kehujanan, ke ini hilang juga ini lama-lama kan. Tapi periode waktunya untuk aplikasi seperti ini yang direkomendasikan berapa lama? Berapa minggu sekali? Atau Kalau berapa saran bulan saya sekali? sih minimal antara sebulan setengah itu itunya aja, mimba oilnya aja, neem oilnya aja. Oles. Kalau emang nggak ada kutunya, nggak ada kutu perisainya, kan kita nggak perlu krok-krok lagi kan. Olesin aja minyaknya rutin. Buat Mungkin pencegahan ya? sebulan sekali atau sebulan setengah kali ya, paling lama 2 bulan sekali. Kalaupun dia posisi batang tuh bersih, sehat, nggak apa-apa oles gitu. Kayak tadi asal basah aja gitu, asal mengkilat ininya. Cukup tadi aja kita 3 tetesan gini ya, 3 apa namanya? Kita udah cukup sebatang gini. Nah, itu masih sisa. 3 tumplaan Om. Itu kan cuma nempel, ambil gitu. Ditumplak Nah, juga. ini kondisinya. Ini kondisi begini, apalagi kalau nggak kena hujan, kondisi basah nih ya, kelihatan basahnya basah minyak ya. Ini agak lama nih hilangnya nih. Walaupun kena sinar matahari Betul. tetap lembab Om itu. Lama-lama kering, tapi keringnya dia tetap mengkilat gini loh, kayak kering-kering Kayak basah. disemir ya, kayak disemir. Nah betul, jadi nggak kayak kering kayak
pohon nggak di lain aplikasi ya. Dia agak lama hilang ini, minyak Kayak efek gini minyak nih, mimbanya. kan kering nih. Betul, dia jadi kelihatan klimis gitu loh. Kayak di pelitur. Betul betul. Agak mungkin bisa sebulan. Itu kayak di bawah juga udah hampir sebulan masih kelihatan klimis. Masih kelihatan Wah, kalau mengkilat. sebenarnya buat tambu lapot bagus tuh Om. Bagus, Kan iya, bersih jadinya kalau mau sehat. dijual tuh kelihatan cakep tuh batangnya. Iya. Apalagi udah berbuah tambu lapotnya. Nah, kira-kira ini teman-teman ya. Siap. Oke, mungkin itu dulu ya untuk aplikasi ini. Banyak sih, banyak cara untuk mengatasi ini. Salah satunya kita pakai ini. Baik. Itu. Oke Om, ini berarti sudah selesai ya, Ya. ini aplikasinya. Oke. Terima kasih banyak. Gitu. Oke. Saya mewakili para sobat Volnasia atas sharing pengalamannya Om Rodi untuk treatment kutu perisai Om ya. Makasih banyak Om Oke, Rodi. sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volnasia, keren.